diuji dengan minal khauf, ketakutan. Kita takut ketika hujan, kampung sebelah sudah kena, sudah kampung awak cikgu yang aneh. Tapi lihat Bapak Ibu, maka kami katakan di awal tadi, menangnya kita orang beriman dan dapat informasi Al-Quran. Dan Al-Quran ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Allah kunci ayat ini dengan mengatakan wabassiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar, orang yang ketakutan tadi, yang kehilangan harta tadi, yang kehilangan jiwa, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, hartanya habis, padinya hancur seluruhnya. Ini udah kabar gembira. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qawtaqawti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisayyin minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wassamarat wa basyiri sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Inilah menangnya Bapak Ibu kita orang beriman yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, sejatinya Al-Qur'an ini, kitab suci ini adalah nikmat yang tidak terhingga Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita tidak memiliki Al-Quran, kita dijadikan oleh Allah, kemudian kita tidak tahu kemana arah tujuan kita. Bayangkanlah hidup seperti apa itu Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kita ketika Allah jadikan kita, kemudian Allah tunjukkan cara hidup ini dan apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Maka Quran ini usahakan Bapak Ibu setiap hari kita membacanya, dan tentu kalau bisa kita baca dengan terjemahannya. Salah satu petunjuk Bapak Ibu di Al-Baqarah 155 ini relevan sekali dengan kejadian beberapa minggu terakhir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan segala kudrat dan iradatnya menguji kita di Sumatera ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekarang sudah sampai pula ke Malaysia. Maka kita lihat Bapak Ibu apa Allah katakan Al-Baqarah 155 ini, walanabluwannakum, kata Allah, dan sungguh
pasti kata Allah, kami akan menguji kamu bisai'in dengan sesuatu minal khauf dari ketakutan. Jadi Allah uji kita salah satunya dari ketakutan. Kemudian wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus dan kekurangan jiwa, was samarat dan kekurangan buah-buahan. Tapi Allah mengatakan, Allah kunci ayat ini, wa bassiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang diujikan Allah kepada kita di Al-Baqarah 155 ini, semuanya yang ada di sini inilah yang terjadi Bapak. Kadang ada orang yang diuji dengan ketakutan minal khauf, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Satu orang satu ujiannya. Tapi yang musibah ini ada Bapak Ibu, satu orang dia dapat musibah semuanya. Ya kan, dengan kejadian ini ada orang yang minal khauf, ketakutan dia. Dia lihat betul bagaimana rumahnya yang kokoh kemudian diloro oleh banjir itu. Dan dia takut, setiap ada hujan dia ketakutan. Lendak ikut taulang lu balik. Kemudian wal ju', orang yang sama diuji dengan kelaparan. Seperti di Aceh Tamiang itu Bapak Ibu, satu kecamatan, dua kecamatan hilang. Tak boleh dua kecamatan, sempurna kejadian di Pariaman atau daerah kampung yang tak boleh tertimbun. Ada kecamatan di situ Bapak Ibu, tak bisa akses ke situ, tak bisa menolong di situ. Ayah tak ada makanan lah, tertimbun orang hidup di situ. Maka dia diuji juga dengan walju', dengan kelaparan. Dia diuji, satu orang diuji dengan minal khauf, satu orang diuji dengan kelaparan. Kemudian satu orang pun wa naqsim minal amwal, diuji dengan habisnya hartanya. Rumahnya itu Bapak Ibu hancur, timbun. Suatu orang ini yang Allah uji kepadanya. Wal anfus dan kekurangan jiwa. Satu orang ini pun diuji dengan meninggalnya ibunya, meninggal pasangannya, meninggal anak-anaknya. Kemudian satu orang ini juga diuji oleh Allah dengan wasamarat, habis buah-buahannya, tumbuh-tumbuhannya pun habis semua. Bayangkan ini yang Allah uji, satu orang dapat semua ujian itu. Allah gambarkan ini dalam Al-Quran bahwa itu bakal terjadi, dan kita melihat inilah satu orang diuji semuanya. Sementara kita di sini, kita tidak kehilangan harta, tidak kehilangan jiwa, kita tidak kelaparan Bapak Ibu, buah-buahan kita, padi kita aman. Mungkin kita diuji dengan minal khauf, ketakutan. Kita takut ketika hujan, kampung sebelah sudah kena, tidak kampung awak cikgu yang aneh. Tapi lihat Bapak Ibu, maka kami katakan di awal tadi, menangnya kita orang beriman dan dapat informasi Al-Quran. Dan Al-Quran ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Allah kunci ayat ini dengan mengatakan wa bassiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar, orang yang ketakutan tadi, yang kehilangan harta tadi, yang kehilangan jiwa, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, hartanya habis, padinya hancur seluruhnya. Ini udah kabar gembira. Hebatnya Allah. Bapak awak menerimu itu. Bapak lah meninggal kan, anak lah meninggal kan, piti lah tandai kan, rumah lah habis kan, padi suruhnya lah tertimbun kan, tinggal sebatang kara kan. Kabar gembira untuk kamu. Apa awak memikiannya tu Bapak Ibu dasarnya Al-Quran. Mungkin kita mengatakan seperti itu, kabar gembira bagi orang yang ditimpa musibah.
Tapi yang mengatakan ini Allah, Bapak Ibu. Maka orang beriman ketika dia diuji dengan apapun bentuk ujian, dia ingat wa basiris sabirin, beri kabar gembira pada orang yang sabar. Model sabar orang tua Bapak Ibu itu yang Allah sambung di Al-Baqarah 156. Allazina iza asabatuhum musibah, apabila semua itu terjadi, dan itu musibah. Musibah apa? Sesuatu yang tidak kita inginkan, itu musibah Bapak Ibu. Dan apabila terjadi musibah itu, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Jangankan harta tadi, jangankan rumah, anak, istri, pasangannya lain, itu padi itu, kami ini adalah milik Allah. Wa ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami kembali. Inilah kekuatan jiwa kita Bapak Ibu. Maka menarik sekali beberapa hari yang lalu Pak Ustadz Ali Imran mengatakan, mengutip surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi, Allah yang punya. Dan punya mambiak mengawal awak sabar, awak ridho, Allah memberi kabar gembira kepada kita. Kabar gembira ampunan ke Allah ya Bapak Ibu di ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang yang ditimpa musibah tadi kemudian dia sadar, rumahku Allah punya, ambil Allah, ambillah. Anak ambo sakit, ambo bosaw mau beknya, rupanya Allah ambil, ambillah. Haratu ambo dulu ke dunia kau tak punya haratu mau dirampok orang, rumah ambo tak bakal, rumah ambo anyui, dah bahado. Orang yang seperti ini, apa kata Allah? Mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka dan mendapatkan rahmat. Inilah yang kita kejar, inilah yang kita butuhkan di dunia ini Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, tipis peluang untuk menutupi dosa, tipis peluang untuk menolkan dosa. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah. Bisa Allah ampuni, bisa juga tidak. Dan bisa Allah ampuni, kita minta ampun kepada Allah. Allah uji kita dulu dengan ketakutan, dengan kekurangan harta. Ketika kita sabar, kita ridho, baru di situ ulaika alaihim salawat. Mereka itu mendapatkan ampunan, ampunan membutuhkan Bapak Ibu. Wa rahmah, dan mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat Bapak Ibu? Rahmat itu nyaman di awak, tenang di awak. Maka Bapak Ibu, pernah kita melihat ada orang yang timpa musibah Bapak Ibu. Ada seorang rektor tuh Bapak meninggalnya gini. Dia pergi melihat anaknya wisuda di Jakarta. Satu keluarga pergi ke Jakarta bergembira anak wisuda. Setelah satu hari wisuda, besoknya di mobilnya kecelakaan. Anaknya yang wisuda ditambah 2 orang anaknya yang dibawa dari Padang meninggal dunia. Apa perasaannya itu Bapak Ibu? Kami membaca di Quran kejadian 15 tahun yang lalu. Kejadiannya kalau nggak salah hari Senin. Hari Jumatnya kami salat di Nuruliyat. Dia yang khatib Bapak Ibu. Bapak ini dia khatib, betul-betul tenang dia masuk masjid. Kami kan membaca beritanya dan kita mengikuti ustaz ini masuk ke masjid itu dengan tenangnya, salat sunatnya, dia khutbah pun tenangnya. Kok bisa seperti itu dia? Karena dia sudah khatam tentang hidup ini. Ketika Allah panggil 31 orang anaknya dipanggil oleh Allah, dia sabar, dia ikhlas, dia mendapatkan rahmat, dia mendapatkan ampunan. 3 orang anaknya dipanggil oleh Allah, barah ampunan kadepeknya itu, barah rahmat kadepeknya itu. Kalau orang memikirkan ini, Allah ambil ini,
kemudian Allah ganti yang lebih besar, tentu tenang. Itulah yang kabar gembira Bapak Ibu. Makanya kami katakan dia beruntung awak yang dapat informasi kuat, karena awak pasti dan pasti akan diuji oleh Allah. Pasti Bapak Ibu. Tambah panjang umur ibu, tambah bucali anak bu meninggal. Panjang umur bu bucali minantu bu meninggal. Bucali cucu bu meninggal. Bucali cucu bu gagal ujiannya. Kan ujian-ujian seluruh tu. Tapi ketika kita lihat wabasiris sobirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Tidak hanya ampunan, tidak hanya rahmat, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kan kau minta ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus, berilah kami hidayah ya Allah. Wak minta 7 kali. Allah kecian orang yang ditimpa musibah, inyo ridho, inyo ikhlas, inyo mendapatkan petunjuk itu. Jadi Bapak Ibu, firman Allah Al-Baqarah 155, 156, 157 betul-betul menjadi obat bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Mulai sekarang Bapak Ibu, apapun bentuk musibah, sesuatu yang kita ingat, yang tidak kita inginkan, ingat apa? Wabas siris sobirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.